Malam itu, angin gunung berhembus kencang, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang tergerus waktu. Di pos pendakian Gunung Sejati, beberapa kelompok pendaki sedang bersiap memulai perjalanan mereka. Obrolan ringan bercampur dengan suara gesekan tas carrier dan jangkrik yang bersahutan. Di sudut pos, 3 sahabat, Raka, Dimas, dan Sarah, tengah mengecek perlengkapan terakhir mereka. Mereka sudah lama merencanakan pendakian ini sebagai pelarian dari rutinitas kota yang melelahkan. Gunung Sejati terkenal dengan jalurnya yang menantang, namun pemandangan di puncaknya dianggap sepadan dengan segala usaha. "Semua sudah siap?" tanya Raka sambil merapikan tali sepatunya. "Sudah, tinggal kita berangkat," jawab Dimas sambil memikul tasnya. "Kamu, Sar?" Sarah mengangguk sambil memeriksa senter di tangannya. "Siap banget, tapi dingin banget, ya?" Baru saja mereka hendak melangkah, seseorang muncul dari kegelapan. Langkahnya nyaris tak terdengar, dan sosoknya terlihat samar di bawah cahaya lampu pos. Pria itu mengenakan jaket tebal yang menutupi sebagian wajahnya, menyisakan hanya mata tajam yang terlihat dari balik topi. Ia membawa ransel besar, terlalu besar untuk seorang pendaki biasa. "Izin," katanya dengan suara serak. "Bolehkah aku ikut dengan kalian?" Ketiganya saling berpandangan. Raka, sebagai pemimpin kelompok, merasa ragu. Pria itu tidak terlihat seperti pendaki pemula, namun ada sesuatu tentangnya yang terasa. "Salah." "Maaf, Bang," jawab Raka hati-hati. "Kami belum kenal, dan biasanya kami lebih nyaman mendaki dalam kelompok kecil." Pria itu tersenyum samar, meski senyumnya tampak lebih menyeramkan daripada ramah. "Aku biasa mendaki sendirian. Tapi kalau kalian keberatan, aku tetap akan naik sendiri." Dimas, yang lebih terbuka, akhirnya angkat bicara. "Nggak apa-apa, Kak. Ikut aja. Lebih aman kalau ada tambahan orang." Sarah melirik Dimas, ingin memprotes, tapi ia menahan diri. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Arman. Ia tidak menyebutkan banyak tentang dirinya, hanya mengatakan bahwa ia sudah sering mendaki Gunung Sejati. Sepanjang perjalanan menuju pos pertama, Arman nyaris tidak berbicara. Langkahnya cepat, nyaris tanpa suara, seperti orang yang sudah sangat mengenal medan. Raka mencoba mengajaknya bicara beberapa kali, tapi ia hanya menjawab singkat, tanpa menunjukkan minat untuk menjalin percakapan. Ketika mereka berhenti untuk beristirahat, Sarah merasa ada yang aneh. Arman duduk di sudut, sedikit menjauh dari mereka. Pandangannya kosong, menatap ke arah hutan gelap seperti sedang mencari sesuatu. "Dia aneh," bisik Sarah kepada Raka. Raka mengangguk. "Iya, tapi kita nggak bisa mengusirnya sekarang. Lagi pula, dia belum bikin masalah, kan?" Namun, malam itu, saat mereka mendirikan tenda di pos 3, hal-hal aneh mulai terjadi. Udara semakin dingin, jauh lebih dingin dari biasanya. Sarah, yang sedang merapikan barang-barangnya di tenda, menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sebuah foto tua terselip di antara barang-barang Arman. Foto itu menunjukkan seorang wanita muda berdiri di tepi jurang dengan wajah kosong. Ada tulisan di balik foto itu, "Jangan cari aku." Sarah merasa merinding. Ia ingin memberitahu Raka dan Dimas, tapi sesuatu menahannya. Ia hanya bisa menatap foto itu dengan perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Setelah beberapa saat, ia mengembalikan foto itu ke tempatnya, berharap bahwa semua ini hanya kebetulan. Malam itu, Sarah mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, wanita di foto itu berdiri di depan tendanya, menatapnya dengan mata kosong. Wanita itu tidak berkata apa-apa, hanya menatapnya dengan ekspresi yang membuat dadanya sesak. Sarah ingin berteriak, tapi suaranya tertahan. Ketika ia akhirnya terbangun dengan teriakan, ia menemukan Arman berdiri di depan tendanya. Wajahnya gelap, hanya diterangi oleh cahaya bulan.
Matanya menatap Sarah dengan ekspresi dingin yang sulit dijelaskan. "Kau baik-baik saja?" tanyanya, suaranya pelan namun menekan. Sarah hanya mengangguk, meski tubuhnya gemetar. Ia mencoba untuk tidak menatap langsung mata Arman, tapi perasaan takut itu tidak bisa hilang. Ia merasa ada sesuatu yang salah dengan pria ini, tapi ia tidak tahu apa. Keesokan paginya, mereka melanjutkan perjalanan ke pos berikutnya. Namun, Sarah tidak bisa menghilangkan perasaan aneh yang menyelimuti dirinya. Setiap langkah terasa berat, dan setiap bayangan di antara pepohonan membuatnya merasa diawasi. Arman, seperti biasa, berjalan di depan, nyaris tidak bersuara. Tapi setiap kali ia berhenti untuk menunggu mereka, Sarah merasa bahwa ia sedang mengamati mereka dengan cara yang tidak wajar. "Raka," bisik Sarah ketika mereka berhenti untuk minum. "Aku nggak suka sama orang itu. Dia menyeramkan." Raka menghela napas. "Aku juga merasa ada yang aneh. Tapi kita nggak bisa ninggalin dia di sini. Kita harus tetap bersama sampai puncak." Sarah tidak menjawab, tapi ia tahu perjalanan ini belum selesai. Dan firasatnya mengatakan bahwa sesuatu yang buruk sedang menunggu mereka. Hari mulai beranjak siang ketika kelompok pendaki itu tiba di pos 4. Udara semakin dingin, dan kabut mulai turun, menyelimuti pepohonan dengan lapisan tipis yang menyesatkan pandangan. Arman, seperti biasa, berjalan di depan, sementara Raka, Dimas, dan Sarah mengikuti dengan langkah hati-hati. "Kayaknya kita harus istirahat sebentar," usul Raka sambil mengusap keringat di dahinya. Napasnya terdengar berat, meskipun udara dingin menggigit. "Setuju. Aku juga mulai capek," tambah Sarah, yang sejak tadi tampak gelisah. Namun, Arman berhenti di depan mereka, membalikkan badan. "Tidak usah terlalu lama. Kalau kita terlalu lama di sini, kita tidak akan sampai di puncak sebelum gelap." Sarah menatapnya dengan cemas. "Kenapa? Bukannya kita bawa lampu dan peralatan lengkap?" Arman menggeleng pelan. "Gunung ini beda. Setelah matahari terbenam, jalurnya berubah. Percayalah." Kata-kata Arman menambah ketegangan di antara mereka. Namun, Raka memutuskan untuk mengabaikan firasat buruk itu. Setelah beberapa menit beristirahat, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Saat mereka mendekati pos 5, suasana semakin ganjil. Pepohonan di sekitar mereka semakin lebat, dan suara-suara alam yang biasanya menemani perjalanan mendadak hilang. Tidak ada suara burung, jangkrik, atau gemerisik dedaunan. Hanya keheningan yang terasa menekan. "Kalian dengar sesuatu?" bisik Dimas, menghentikan langkahnya. Sarah menggeleng. "Justru itu masalahnya. Kok sunyi banget?" Raka mencoba menenangkan mereka. "Mungkin kita sudah terlalu tinggi. Suara-suara itu biasanya hilang karena tekanan udara." Namun, jawaban itu tidak sepenuhnya meyakinkan. Sarah tetap merasa ada sesuatu yang salah. Ketika ia menoleh ke belakang, ia melihat bayangan hitam besar bergerak cepat di antara pepohonan. Ia tertegun dan hampir kehilangan keseimbangan. "Ada apa, Sar?" tanya Raka, menyadari perubahan ekspresi Sarah. "Kayaknya aku lihat sesuatu di belakang," jawab Sarah dengan suara bergetar. Dimas memutar badan, memeriksa jalur di belakang mereka. "Nggak ada apa-apa, Sar. Jangan bikin kita panik." Sarah mengangguk ragu, tetapi rasa takutnya semakin menguat. Sementara itu, Arman tetap berjalan tanpa menoleh, seolah-olah ia tidak peduli dengan ketakutan mereka. Ketika mereka tiba di pos 5, semuanya berubah. Tempat itu terasa sangat berbeda dari pos lainnya. Sebuah batu besar berdiri di tengah-tengah area, dikelilingi oleh pepohonan yang terlihat seperti membentuk lingkaran. Kabut semakin tebal, dan suhu udara turun drastis. "Kita istirahat di sini sebentar," kata Raka, mencoba memecah keheningan. Namun,
Arman menatap batu besar itu dengan tatapan tajam. Ini tempat yang salah. Kita tidak seharusnya berhenti di sini. Kenapa? Tanya Dimas dengan nada bingung. Ini pos 5, kan? Tempat ini ada di peta. Arman hanya menggeleng, tetapi tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Ia melangkah ke arah batu besar itu, menyentuh permukaannya yang kasar. Saat itulah sesuatu yang tidak biasa terjadi. Batu itu mulai bergetar, mengeluarkan suara gemuruh pelan yang membuat tanah di bawah mereka terasa bergetar. Apa yang terjadi? Teriak Raka panik. Tiba-tiba, dari balik kabut, sosok-sosok hitam muncul. Mereka terlihat seperti bayangan manusia, tetapi tubuh mereka tidak memiliki bentuk yang jelas. Mereka bergerak mendekat, mengelilingi kelompok pendaki itu. Arman, ini apa? Teriak Dimas, wajahnya pucat pasi. Arman berbalik, tetapi kali ini wajahnya terlihat berbeda. Senyumnya tidak lagi samar. Senyum itu sekarang lebar dan mengerikan. Matanya bersinar, seperti sedang menikmati ketakutan mereka. Kalian sudah terlalu jauh, katanya dengan suara yang terdengar lebih dalam dari sebelumnya. Gunung ini bukan untuk manusia biasa. Kamu ngomong apa, sih? Raka mencoba mendekati Arman, tetapi langkahnya terhenti ketika salah satu sosok hitam itu muncul tepat di depannya. Sosok itu tidak menyerang, tetapi hanya berdiri di sana, menatap Raka dengan mata yang tidak ada. Ketika Raka mencoba mundur, sosok itu menghilang, hanya untuk muncul kembali lebih dekat. Lari, teriak Sarah. Namun, arah manapun yang mereka coba, bayangan-bayangan itu selalu muncul, memblokir jalan mereka. Udara semakin berat, membuat napas mereka tersengal-sengal. Sarah hampir jatuh pingsan ketika salah satu bayangan mendekatinya, membisikkan sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Aku tahu ini aneh, kata Raka, mencoba mengendalikan rasa takutnya. Arman, kalau kamu tahu apa yang terjadi, bantu kami keluar dari sini. Namun, Arman hanya tertawa kecil. Keluar? Kalian sudah melewati batas. Tidak ada jalan kembali. Dimas, yang tidak tahan lagi, mencoba menyerang Arman. Namun, sebelum ia bisa menyentuhnya, tubuhnya terhempas ke belakang seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Kalian tahu apa yang terjadi di gunung ini? Tanya Arman, suaranya kini menggema. Dulu, ini adalah tempat persembahan. Setiap orang yang mendaki tanpa izin akan menjadi bagian dari gunung ini. Omong kosong, teriak Raka. Arman mengangkat tangannya, dan kabut di sekitar mereka perlahan memudar, memperlihatkan pemandangan yang mengerikan. Di sekeliling mereka, tampak puluhan tubuh pendaki yang tergantung di pepohonan. Wajah-wajah mereka membeku dalam ekspresi ketakutan. Tidak mungkin, bisik Sarah, air matanya mengalir tanpa ia sadari. Dimas mencoba menarik Sarah untuk menjauh, tetapi langkah mereka terhenti ketika bayangan-bayangan itu semakin dekat. Arman melangkah maju, mengangkat kedua tangannya seolah-olah ia memimpin parade kematian. Kalian akan menjadi bagian dari mereka, katanya dengan nada puas. Namun, sebelum Arman bisa melanjutkan, Raka tiba-tiba ingat sesuatu. Ia merogoh tasnya dan mengeluarkan sebuah peluit darurat yang biasa digunakan untuk memanggil bantuan. Ia meniupnya sekuat tenaga. Suara melengking itu bergema di udara, membuat bayangan-bayangan itu mengerang kesakitan. Sarah dan Dimas memanfaatkan momen itu untuk menarik Raka berlari melewati celah di antara bayangan-bayangan yang melemah. Mereka tidak tahu kemana mereka berlari, mereka hanya tahu mereka harus menjauh dari Arman. Setelah apa yang terasa seperti berjam-jam, mereka akhirnya keluar dari kabut. Mereka menemukan diri mereka kembali di pos 3, tempat mereka bermalam sebelumnya. Tubuh mereka lelah, dan napas mereka tersengal-sengal, tetapi mereka selamat. Apa itu tadi? Tanya Sarah dengan suara bergetar. Raka menggeleng, mencoba menenangkan dirinya. Aku nggak tahu. Yang penting kita selamat.
Namun, ketika mereka melihat ke arah jalur pendakian di belakang mereka menyadari sesuatu yang aneh. Tidak ada jejak Arman. Tidak ada kabut. Hanya hutan biasa yang terlihat tenang dan damai. Mereka saling berpandangan, mencoba mencari penjelasan. Namun, satu hal yang mereka tahu pasti, mereka tidak akan pernah kembali ke Gunung Sejati.